Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat melakukan aktivitas pada hari ini. Salam dan salam tak lupa kami junjungkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Tak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Komarul Huda M.Com PhD selaku dosen mata kuliah Enterprise Arsitektur yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait dengan proyek UAS. Boleh slide selanjutnya. Di mana anggota kami ini beranggotakan saya sendiri, Talita Aurelia Syakira dengan akhiran NIM 023, dan rekan saya Mar'atus Salihah dengan akhiran NIM 011, dan juga Tiara Diba dengan akhiran NIM 017. Boleh slide selanjutnya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas terkait dengan perencanaan arsitektur enterprise di toko Abui Goldfish menggunakan TOGAF ADM. Baik, untuk pendahuluan terkait pembahasan kali ini, yaitu seiring perkembangannya zaman, teknologi informasi ini semakin berkembang pesat. Dan teknologi informasi mempunyai peran yang sangat penting, baik dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan, dan lain sebagainya. Khususnya dalam bidang bisnis, teknologi informasi dan sistem informasi ini berjalan selaras dalam mengembangkan suatu bisnis, baik bisnis besar maupun usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Dan dalam pengembangannya perlu dilakukan perencanaan arsitektur enterprise. Nah, dalam hal ini, toko Abui Goldfish merupakan sebuah usaha mikro kecil menengah yang bergerak di bidang penjualan ikan hias, jenis mas koki yang berkualitas dan juga terjangkau harganya. Toko ini telah berdiri sejak tahun 2019 hingga saat ini dan terletak di daerah Jakarta Selatan, tepatnya pada kawasan Cipta Selatan. Dalam menjalankan usaha ini, toko Abui Goldfish masih melakukan penginputan penjualan, stok produk, penginputan kondisi stok produk, penggajian karyawan, dan lain-lainnya dilakukan secara manual dan belum terintegrasi dalam suatu sistem. Sehingga pada penelitian ini bertujuan untuk membuat perancangan arsitektur enterprise menggunakan TOGAF ADM pada toko Abui Goldfish. Dalam menggunakan metode ADM ini dapat membuat perancangan arsitektur tertentu untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan diharapkan dapat menciptakan rancangan yang dapat digunakan untuk membuat sistem baru yang dapat membantu dalam proses bisnis pada toko Abui Goldfish. Boleh slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ini dapat visi misi yang dimiliki oleh toko Abui Goldfish. Yang pertama untuk visinya itu menjadi toko pilihan pelanggan pencinta ikan hias yang berkualitas, aman, dan terpercaya. Kemudian, untuk misinya yang pertama yaitu mengelola bisnis dengan jujur, aman, dan terpercaya, lalu menjaga kualitas ikan hias tetap pada kondisi terbaik, dan mengutamakan kenyamanan dan kemudahan pelanggan saat membeli ikan hias. Boleh selanjutnya. Selanjutnya, terdapat tujuan strategis yang dimiliki toko Abui Goldfish. Yang pertama yaitu menciptakan pelayanan yang baik dan ramah kepada pelanggan agar mendapatkan loyalitas, lalu melakukan strategi bisnis online untuk menjangkau lebih banyak pelanggan, lalu menggunakan banyak platform sosial media untuk memasarkan produk, lalu memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis, lalu memberikan promo secara berkala untuk meningkatkan minat beli ulang pelanggan, lalu memberikan harga terjangkau yang kompetitif tetapi memiliki kelebihan dibandingkan kompetitor, lalu menjaga kualitas ikan hias secara konsisten, dan yang terakhir yaitu mengelola segala sumber daya yang ada seperti manusia, waktu, energi, dan uang secara tepat dan efisien. Boleh slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ini terdapat standar operation procedure atau SOP pada toko Abui Fish Gold, yaitu terdiri dari pertama, menyediakan tempat atau wadah dengan jenis ikan hias yang dibudidayakan termasuk dengan tubuh dari ikan hias itu sendiri seperti akuarium. Yang kedua, memperhatikan kondisi air, suhu, dan pH yang harus berkisar antara 6 atau 7 agar ikan hias bisa selalu sehat dan tumbuh dengan baik. Lalu memilih benih ikan yang berkualitas, sehat, dan dari keturunan bagus serta subur.
Lalu memperhatikan pakan untuk ikan hias, yaitu pakan alami dan juga pakan buatan. Dan yang terakhir, yaitu membersihkan akuarium secara teratur. Boleh selanjutnya. Selanjutnya ini terdapat kondisi as is, di mana kondisi pada toko Abuy Goldfish ini, pada sistem jual belinya saat ini masih menggunakan cara yang manual, karena belum adanya sistem yang terkomputerisasi. Akibat belum adanya sistem yang terkomputerisasi ini, sering adanya salah input data di buku pencatatan stok barang karena disebabkan human error. Sehingga pada proses pengantaran pesanan pelanggan itu akan melakukan komunikasi virtual atau melalui WhatsApp dengan pemilik toko atau karyawan yang akan mengantarkan pesanan pelanggan untuk mengkonfirmasikan pesanan mereka. Boleh slide selanjutnya. Selanjutnya ini ada kondisi to be, yaitu merupakan kondisi yang diinginkan ke depannya pada toko Abuy Goldfish, di mana kedepannya ini akan adanya sistem yang terkomputerisasi yang memudahkan proses jual beli antara owner dan juga pelanggan, seperti halnya e-commerce. Di mana e-commerce ini merupakan suatu sistem yang memudahkan proses penjualan, sehingga pelanggan dapat dengan mudah membeli barang pada toko Abuy Goldfish dan tidak perlu datang ke toko Abuy Goldfish secara langsung. Hal ini dapat mengurangi banyak energi dan juga biaya yang dikeluarkan. Sehingga hal ini juga dapat memberikan pelayanan yang optimal dan efisien kepada pelanggan. Dengan sistem yang terkomputerisasi ini, diharapkan lintas jual beli toko Abuy Goldfish juga dapat lebih meluas. Boleh slide selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, yaitu Tiara Diba. Kepada Tiara Diba, dipersilakan. Baik, terima kasih Aurel. Pada selanjutnya akan masuk ke tahap TOGAF. Yang pertama pada tahap TOGAF itu akan mengidentifikasi, akan dilakukannya fase preliminary, yaitu tahap awal pada enterprise arsitektur menggunakan TOGAF. Nah, yang pertama ini tuh merupakan tabel prinsip perencanaan arsitektur. Ada 4 prinsip, ada prinsip bisnis, prinsip aplikasi, prinsip data, dan prinsip teknologi. Kalau misalkan prinsip bisnisnya itu, prinsip jenis yang ada pada toko Abuy Goldfish adalah menjual jenis ikan hias mas koki yang berkualitas. Lalu kalau misalkan prinsip aplikasinya itu adalah aplikasi harus mudah digunakan baik oleh admin atau karyawan. Lalu prinsip datanya itu adalah data dikelola dengan baik dan memastikan bahwa data yang tersedia, akurasi dan pengarsipan dapat diakses kapan saja dan di mana saja saat data diperlukan. Lalu yang terakhir prinsip teknologinya itu adalah menggunakan software, hardware, dan platform yang telah distandarkan untuk mencegah data yang tidak kompatibel dengan teknologi yang digunakan. Lalu selanjutnya melakukan identifikasi 5W plus 1H. Untuk drivernya itu ada what, who, when, where, why, dan how. Yang pertama itu adalah what, deskripsi itu adalah data supplier, data konsumen, data karyawan, stok produk, laporan keuangan, dan data penjualan. Lalu who-nya itu adalah owner toko Abuy Goldfish. Where-nya itu di mana tempat toko ini itu ada di Jalan Bunga Cempaka 1 dalam Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Kapan didirikannya itu pada tahun 2019. Lalu kenapa dibutuhkan suatu usulan baru itu untuk membantu dalam pengelolaan usaha toko Abuy Goldfish agar lebih efisien. Lalu how, bagaimana, apa yang kami lakukan itu kami melakukan perancangan arsitektur enterprise dengan menggunakan framework TOGAF, Open Group Arsitektur Framework dengan metode ADM yang digambarkan melalui Archimedes. Lalu selanjutnya ini merupakan gambaran arsitektur vision pada toko Abuy Goldfish. Jadi arsitektur vision ini itu bertujuan untuk mendefinisikan tujuan primary activity dan support activity. Tujuan dari toko Abuy Goldfish ini adalah memastikan kepuasan pelanggan, dan misi dari toko ini adalah memberikan kepuasan pelanggan saat melakukan transaksi di toko Abuy Goldfish. Gambar di sebelah kanan ini merupakan value chain yang ada di toko Abuy Goldfish. Kalau misalkan support activity-nya itu ada infrastruktur, yang mana di dalamnya terdapat manajemen sarana dan prasarana. Lalu SDM itu adalah manajemen sumber daya manusia. Lalu teknologi
division itu menggunakan handphone dan fasilitas internet, lalu procurement itu adalah usaha rumahan. Kalau misalkan primary activity-nya itu ada inbound lock itu training pekerja, lalu operation itu pengelolaan keuangan, lalu outbound lock itu kinerja pekerja, lalu marketing dan sales itu promosi media sosial, dan service itu fast respon dan pelayanan 3S. Lalu selanjutnya masuk ke tahap bisnis arsitektur. Jadi untuk menggambarkan fungsi bisnis, layanan bisnis, dan proses bisnis, maka bisnis use case service realization viewpoint didapatkan dari arsitektur bisnis yang berjalan. Jadi ini merupakan bisnis arsitektur yang ada pada toko Abri Goldfish. Jadi ini ada pelanggan itu melakukan pemesanan, lalu pemesanan itu akan ada cek ketersediaan barangnya itu adalah ikan hias, lalu akan melakukan pencatatan pelanggan akan melakukan pembayaran, lalu pembayaran itu akan dicatat oleh karyawan. Lalu selanjutnya adalah organization map. Jadi ini itu menggambarkan struktur organisasi yang ada pada toko Abri Goldfish. Nah, owner itu bernama Fachon Rozi, lalu ada bagian marketing namanya Ariana, bagian keuangan namanya Rizky, bagian pemeliharaan namanya Akhir, dan bagian sales namanya Amina. Lalu selanjutnya untuk mengembangkan arsitektur agar menjadi sasaran ke dalam arsitektur aplikasi dan arsitektur data diperlukan information system arsitektur. Pada arsitektur aplikasi dilaksanakan proses identifikasi jenis aplikasi yang dibutuhkan dalam mengelola data, mendukung aktivitas dan membuat rancangan arsitektur aplikasinya. Sedangkan kalau misalkan arsitektur data itu mengidentifikasi secara keseluruhan komponen data yang nantinya akan dipakai aplikasi agar dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Nah, di gambar sebelah kiri ini ada gambar application cooperation viewpoint. Jadi kalau misalkan di front office-nya ini itu ada e-kasir itu nanti akan memberi info pembayaran. Nah, di e-kasir itu dapat membuat laporan penjualan, pemasaran barang, pembayaran, dan laporan penjualan. Lalu kalau misalkan di back office-nya itu ada manajemen data transaksi, lalu manajemen kepegawaian, dan penggajian. Selanjutnya ini merupakan data arsitektur yang ada pada toko Abui Goldfish yang ditunjukkan dengan gambar diagram information view. Jadi di sini tuh adalah data-data yang ada di toko Abui Goldfish. Selanjutnya adalah arsitektur teknologi diagram dari Archimedes, yaitu diagram infrastruktur viewpoint. Jadi pada gambar di sebelah kiri ini merupakan gambar infrastruktur structure viewpoint yang menggambarkan perancangan teknologi yang digunakan pada toko Abui Goldfish. Dimana kan sebelumnya itu masih berjalan secara manual tanpa terkomputerisasi untuk melakukan pencatatan transaksi yang berlangsung. Nah, jadi setiap infrastruktur yang menjalankan proses bisnis akan terintegrasi dengan menggunakan local area network, dan seperti pengadaan ikan hias, pencatatan setiap transaksi, manajemen karyawan, dan bisa mendokumentasikan semua transaksi yang terjadi sehingga dapat memudahkan pembuatan pelaporannya. Jadi di gambar sebelah kiri ini itu, kalau di front office itu ada device itu komputer sama printer yang digunakan oleh e-kasir, lalu software yang digunakan adalah e-kasir, MySQL, sama Microsoft Office. Nah, device dan software ini itu akan terhubung ke LAN. Nah, LAN itu akan terhubung ke firewall untuk memblokir virus-virus. Nah, bagian front office ini itu akan terhubung dengan internet ke bagian back office. Nah, back office ini itu ada server farm, ada file server, database server, email server, dan web server. Kalau misalkan di softwarenya itu ada DBMS, Tisnet Keuangan, IT dan Sistem Admin, Human Resource Management System, lalu e-procurement, lalu Tisnet Application, absensi, dan kinerja. Nah, server farm dan software ini itu akan terhubung ke LAN, lalu LAN itu akan terhubung ke firewall untuk memblokir virus-virus yang terhubung ke internet. Jadi, sistem yang ada di back office dan front office itu saling terintegrasi. Selanjutnya adalah opportunities and solution. Jadi pada tahapan ini itu menjelaskan mengenai peluang dan solusi mulai dari analisis gap arsitektur bisnis hingga arsitektur teknologi, hingga kondisi as is dan to be dari toko Abri Goldfish.
Jadi di opportunities dan solution ini tuh akan menjelaskan tentang analisis gap arsitektur bisnis, analisis gap arsitektur aplikasi, analisis gap arsitektur data, dan analisis gap arsitektur teknologi. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Maratus Solihah. Kepada Maratus dipersilahkan. Baik, terima kasih Tiara Diba. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, bahwasanya pada fase Opportunities and Solution terdiri atas 4 analisis gap arsitektur. Salah satunya ada analisis gap arsitektur bisnis. Terlihat pada penggambaran diagram Archimedes-nya bahwa analisis gap arsitektur bisnis dikelompokkan dengan proses bisnis yang berbeda-beda dan dibedakan melalui ketiga warna. Yang pertama, warna pink, menggambarkan proses bisnis tersebut hanya ada pada baseline arsitektur yang terdiri dari proses pencatatan biaya pengeluaran, pencatatan stok produk, pengecekan kualitas produk, memberikan faktur pemesanan, dan pencatatan pemasukan biaya dan juga stok produk. Kemudian, warna abu-abu menggambarkan proses bisnis tersebut hanya ada pada target arsitekturnya saja. Dan warna kuning menggambarkan proses bisnis tersebut ada pada keduanya, yakni baseline dan juga target arsitekturnya. Baik, selanjutnya terdapat analisis gap arsitektur aplikasi. Pada diagram Archimedes yang tergambar di sini, menggambarkan komponen-komponen dari aplikasi bisnis pada toko Abui Goldfish dan dibedakan menjadi 2 lingkup, ada front office dan juga back office. Dari front office di sini terdiri dari laporan penjualan, pemesanan barang, pembayaran, laporan penjualan, manajemen keuangan, struk pembayaran, dan juga e-kasirnya. Dan dari back office-nya sendiri terdiri dari manajemen data karyawan, manajemen kepegawaian, penggajian, dan juga manajemen data transaksi. Selanjutnya, analisis gap arsitektur data. Terlihat pada diagram analisis gap arsitektur data, terlihat bahwa terbagi menjadi 2 warna, dan setiap warna tersebut memiliki arti tersendiri. Dari warna biru yang terlihat menggambarkan data tersebut hanya ada pada target dalam aplikasinya, sedangkan data berwarna kuning menggambarkan data tersebut ada pada kedua arsitektur, yakni baseline dan target arsitektur. Selanjutnya, ada analisis gap arsitektur teknologi. Pada analisis gap arsitektur teknologi ini terdapat penggunaan warna. Yang pertama, ada warna abu-abu yang memberikan gambaran perangkat yang ada hanya terlihat pada target arsitekturnya saja, sedangkan berwarna hijau menggambarkan perangkat tersebut ada pada kedua arsitektur, yakni baseline dan target arsitektur. Nah, pada gambar diagram Archimedes-nya di sini terlihat dibedakan menjadi 2 bagian, back office dan juga front office. Dari back office terdapat server farm dan juga sistem. Server farm ini terdiri dari file server, database server, email server, dan juga web server. Kemudian sistemnya terdiri dari DBMS, IT system admin, procurement, hingga pada kinerja. Kemudian dari front office-nya sendiri terdiri dari device dan juga software. Device-nya terdapat komputer dan juga printer, sedangkan software terdiri dari e-kasir, MySQL, dan juga Microsoft Office. Dari server farm dan juga sistem dihubungkan melalui LAN, kemudian dihubungkan melalui
Firewall dan di antara back office dan juga front office dihubungkan melalui internet atau jaringan yang kemudian disambungkan melalui firewall dan juga LAN di bagian device dan juga softwarenya. Selanjutnya, kita masuk pada fase migration planning. Jadi, pada tahapan ini dilakukan untuk merencanakan proses migrasi teknologi dari sistem lama atau existing system menuju sistem baru, yaitu future system. Dalam tahapan ini dijelaskan urutan implementasi aplikasi sistem informasi sesuai prioritas serta roadmap aplikasinya. Nah, dalam mengimplementasikan aplikasi sistem informasi diperlukan perspektif operasional dalam menentukan urutan implementasinya. Perspektif operasional ini terbagi menjadi dua bagian, yakni front office dan back office system. Front office system yakni sistem yang memberikan layanan kepada pengguna atau customer, sedangkan back office system merupakan sistem yang membantu pekerjaan para karyawan dalam mengurusi administrasi dan umum. Nah, dari urutan implementasi tersebut terbagi menjadi dua bagian front office system. Terlihat bahwa ada tabel portofolio front office system usulan. Dengan nama aplikasinya portal web toko Abuy Goldfish yang berfungsi memberikan informasi mengenai produk ikan hias dan melakukan pemesanan hingga mengetahui status pengiriman produk dan proses penerimaan pesanan oleh customer. Selanjutnya, terdapat tabel portofolio back office system usulan. Yang pertama ada aplikasi pengadaan yang berfungsi mencatat produk ikan yang masuk dan keluar, pengawasan stok produk ikan, pencatatan kebutuhan pemeliharaan, hingga pada pengelolaan data supplier. Selanjutnya, aplikasi penjualan, mengkonfirmasi pesanan produk, pencatatan penerimaan pesanan, hingga proses pencatatan laporan pemasaran. Selanjutnya, aplikasi keuangan, mencatat pengeluaran dan pemasukan laporan keuangan, hingga pada aplikasi kepegawaian yang mengelola data karyawan berupa absensi karyawan, laporan penggajian karyawan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, terlihat ada penggambaran dari diagram Archimedes dari roadmap untuk urutan implementasi aplikasi. Yang pertama ada tahap 1, terdiri dari website toko Abuy Goldfish. Website ini yang akan mengintegrasikan dari 4 aplikasi, yaitu aplikasi pengadaan, penjualan, keuangan, dan juga kepegawaian. Kemudian pada tahap kedua ada aplikasi pengadaan dan juga aplikasi penjualan, di mana aplikasi pengadaan ini berisikan pencatatan produk yang keluar dan masuk, dan lain sebagainya. Kemudian aplikasi penjualan, dan tahap ketiga ada aplikasi keuangan yang mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran dari keuangan toko Abuy Goldfish, dan yang terakhir aplikasi kepegawaian yang mengelola data pegawai atau karyawan, mulai dari absensi hingga laporan penggajian dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini diantaranya yang pertama, perancangan arsitektur yang dikembangkan menggunakan TOGAF telah menghasilkan output perancangan arsitektur berdasarkan visi dan misi dari toko Abuy Goldfish. Rancangan arsitektur enterprise ini menjadi pedoman dalam mengubah peran sistem dan teknologi informasi dalam menegakkan bisnis toko Abuy Goldfish untuk mencapai pengembangan teknologi yang diinginkan. Kemudian yang kedua, proses bisnis terkait aktivitas penjualan yang sedang berjalan pada toko Abuy Goldfish masih dilakukan secara manual,
Sehingga pada sistem yang diusulkan, proses bisnis sudah terintegrasi dan lebih sederhana dengan sistem komputer. Kemudian yang terakhir, hasil rekomendasi penelitian ini menghasilkan kerangka arsitektur pengembangan sistem berupa roadmap perancangan sistem informasi yang terintegrasi. Baik, sebelumnya saya Ma'atu Solihah, perwakilan dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.